Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alja Konsentrasi dengan saya D11211123. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program VU dengan menggunakan global list, yang mana VU itu tetap sama kayak VU biasa, cuman dioperasikan menggunakan double list. Untuk pengertian yang terlebih dahulu, pada dasarnya penggunaan double list ini hampir sama dengan penggunaan single list, hanya saja tapi kalau yang tahu single list mungkin nanti saya akan coba jelaskan ya. Pada dasarnya penggunaan double list itu hampir sama dengan penggunaan single list, hanya saja double list itu menerapkan pointer baru, yaitu pref, yang mana pref itu mengulang ke yang sebelumnya, yang digunakan untuk menggeser mundur selain tetap mempertahankan pointer next. Kemudian keberadaan dua pointer ini tuh antara pref sama next itu untuk penunjuk atau next dan pref menjadikan double list menjadi lebih fleksibel dibandingkan single list, namun membutuhkan memori tambahan. Dengan adanya pointer tambahan tersebut, otomatis ketika double list ini berjalan membutuhkan memori yang mungkin berpengaruh sedikit besar ya, karena ini ada pointer yang baru, yaitu pref, yang asalnya kalau di single list itu cuma next doang, kalau di double list itu ada pointer pref, yang mana pref ini untuk awalnya dari next karena double list. Ini saja langsung ke contoh gambarnya. Ilustrasinya itu ini ada 1, 2, 3, 4 buah data ini, dan itu A, B, C, D. A itu menjadikan head, dan B, C, D, B menjadi biasa, C dan D itu menjadi rear atau tail. Ini frontnya, headnya, tail ke front. Nah, data yang ini tuh null. Kemudian kalau di next ke data B, kemudian next data B ke C, next ke C ke D. Kemudian yang namanya double list itu karena ada next dan pref, maka dari si A itu nextnya itu pref, yang mana prefnya itu nanti ke dari B ke A. Maka dari itu arah nextnya itu dari A ke B, next itu next ke pref gitu, next ke pref. Kemudian sebaliknya ini juga pref ke next. Nah, maka jadi gini, next ke pref, kemudian dan juga next ke pref, jadi juga ke next ke pref. Dan kemudian kalau di prefnya ini pref ke next, karena ini nextnya itu ini. Nah, ini prefnya itu ini prefnya ke sini, nextnya itu yang tadi yang next ke pref. Jadi kalau di prefnya itu pref ke next, kemudian pref ke next, pref ke next. Nah, kayak gitu. Tapi sama tetap ini tuh menjadi kalau di next ini tuh menjadi head, yang A ini tuh kemudian D nya menjadi null. Tapi kalau di pref kan itu si headnya itu menjadi null karena pref. Ini next pref, next pref, next pref, kemudian pref next, pref next, pref next, dan pref null. Itu singkatnya ilustrasi untuk gambaran tentang double view dengan double list. Langsung saja kita ke programnya. Saya udah membuatkan program di sini. Kemudian ada include IOStream. Saya memasukkan library sama full IOStream, kemudian include STLDH, kemudian using namespace std. Nah, kemudian di sini ada node struct, kemudian char data, struct node-nya itu yang pertama ke next, kemudian struct node yang kedua, pointer kedua itu pointer yang ref. Tipe depth-nya itu tipe depth struktur node. Tapi gini ya, teman-teman yang kalau misalkan yang belum tahu link
linked list sama double linked list. Jadi kalau misalkan linked list itu dari A ke B itu next gak ada. Jadi bukan next ke prep tapi next itu biasa tidak ada prep. Tapi kalau misalkan double linked list itu nextnya itu ke prep kayak gitu. Jadi kalau ini kan next ke prep, kalau linked list mah next bukan mengarah ke prep yang akan ke yang selanjutnya. Karena pada dasarnya apa ya, si double linked list itu sirkular itu ngulang kembali ke yang yang sebelumnya. Kemudian tindakan selanjutnya tipe destruct node data, kemudian node itu head yang paling depan, kemudian tail yang paling belakang, dan terus kemudian start item, terus count itu 0 dan mulanya itu 0. Kemudian ada void inisial, itu menginisialisasi. Kemudian headnya itu tail, maka sama dengan 0. Kemudian integral is empty. If head dengan 0, kemudian kita turun 1. Jadi di sini kalau misalkan nanti program kalian datanya program yang ini is empty, jika datanya itu kosong maka racun jika benar maka racun 1, tapi jika salah maka racun 0, seperti itu. Kemudian ini void enq start item. Tadi di sini program intinya node baru itu sama dengan new node. Node baru itu sama dengan new node. Kemudian baru itu data atau sama dengan item. Kemudian yang baru itu next, baru sama dengan baru itu prep sama dengan 0. Kemudian jika if is empty, is empty-nya itu yang tadi kaitannya 1 ada nilainya enggak 0, maka headnya itu head sama dengan tail sama dengan baru. Maksudnya itu head next head, kemudian headnya itu prep ke head, masih ke head, tapi ketika tailnya itu tail next masih ke sama dengan tailnya itu prep, kalau misalkan prep jadi tail lagi. Nah, jika salah maka baru itu sama dengan next sama dengan head, kemudian headnya itu prep baru dan headnya itu new baru gitu. Kemudian ini ada shortnya itu q itu mau q null root atau indexnya itu berapa gitu, q nya itu mau berapa, kemudian si indeks ke berapa, si out value count instrument void dqq. Ini yang dqq yang kalau yang tadi dnq menamakan q, kemudian ini dq. If instrument dengan 0 sama aja kayak tadi, cuma ini mengulangkan ya. Maksudnya itu hapus tail, kalau tadi baru new node gitu, tapi tailnya itu sama dengan tail yaitu ref hapus, shortnya itu dq result item yang tadi, kemudian jumlah item dalam QQ itu ada berapa. Nah, kemudian Q kalau Q nya tidak ada datanya maka ada pengecekan. Kalau Q nya kosong, ini ada perintah tulisan Q nya itu kosong. Dan ada print all Q set Q out is empty sama dengan kosong, Q out
menurut indeks udah berapa kayak yang tadi, next kemudian listnya masih kosong, listnya udah kosong, maka kalau di file tampilan menu itu kayak gini, ini tampilan menu. Itu kan pasti yang kalian lakukan. Yang pertama tampilan 1 NQ, 2 DQ, 3 print, kemudian masukkan huruf yang akan masukkan di dalam queue, kemudian NQ break cache, ini menggunakan switch cache ya, cout 1 NQ review break tim domain initial maka, kemudian yang terakhir menggunakan pengulangan the while. Yang sudah kita coba untuk run. Kita coba ya, 1 NQ huruf yang akan dimasukkan dalam W sampai 5. Nah, jadi Q-nya itu nomor urut atau indeks ke 0 dengan value nilainya itu ada 5. Kemudian coba print. Nah, Q-nya itu size-nya itu ada 1 nomor urut atau indeks ke 0 dengan value 5. Seperti itu. Kemudian jika kita coba lagi, tunjukkan huruf yang akan dimasukkan dalam queue. 6. Masukkan masih menentukan lagi. Nah, maka queue set-nya itu 2. Kemudian yang pertama yang ke-6 itu urut ke 0 value itu 6. Kemudian urut indeks ke 1 value-nya itu adalah 5. Kemudian coba DQ result adalah 6 yang tadi. Jumlah item dalam queue adalah ada 2. Nah, mungkin cukup sekian queue menggunakan tombol yang saya buat. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.